Menteri Pendidikan, ya SKB 3 Menteri itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ya bersama Menteri Agama, kemudian Menteri Dalam Negeri, ya kemudian menerbitkan SKB nomor 2, ya garing KB garing 2021, ya tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut sekolah negeri di Indonesia menjadi penting adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita percaya bahwa khitoh sekolah adalah lumbung persemaian toleransi, inklusif, saling keterbukaan, saling gotong royong, saling tolong menolong, dan semuanya itu harus masuk dan merasuk ke jiwa para siswa maupun siswi di sekolah, baik negeri maupun swasta. Tetapi fakta di lapangan memperlihatkan di mana harapan dan cita-cita tidak sepenuhnya bisa kita terima, sebagaimana khitoh sekolah negeri tersebut, yaitu siswa-siswi menjiwai yang namanya toleransi. Fakta maupun riset yang dilakukan oleh berbagai macam lembaga, dari yang otoritatif sampai yang biasa-biasa, menyebutkan bahwa intoleransi yang terjadi di sekolah tidak bisa dianggap remeh, ya. Seharusnya sekolah bisa menjadi wadah untuk memperkuat nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, misalnya riset yang dilakukan oleh White Institute, ya. White Institute itu pernah melakukan riset dari 306 siswa, ya. Misalnya ada yang tidak setuju untuk mengucapkan hari raya keagamaan orang lain, ya seperti Selamat Natal, itu mencapai angka di 27%, yang ragu-ragu 28%. Kemudian di aspek yang lain, misalnya dukungan siswa maupun siswi, ya terhadap tindakan perusakan rumah ibadah sebanyak 15%, yang ragu-ragu 27%. Nah, di sisi lain juga, ya, yang cukup miris, karena kita ini negara-negara majemuk, ya tidak saja Islam tapi berbagai macam agama-agama, itu banyak siswa maupun siswi yang tidak mau menjenguk temannya yang berbeda agama, ya. Walaupun kita mengatakan masih di bawah 5%, tetapi bagi saya itu fakta atau realita yang kita tidak bisa anggap sederhana. Nah, artinya bahwa Menteri Pendidikan, ya SKB 3 Menteri itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ya bersama Menteri Agama, kemudian Menteri Dalam Negeri, ya kemudian menerbitkan SKB nomor 2, ya garing KB garing 2021, ya tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut sekolah negeri di Indonesia menjadi penting adanya. Karena apa? Sebelum SKB ini diterbitkan, ada beberapa fakta, misalnya yang terakhir terkait isu intoleransi di lingkungan sekolah, ya, yang berkaitan dengan berseragam, yaitu di SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat, yang meminta siswi non muslim untuk memakai jilbab. Tentunya ini adalah pelanggaran hak asasi manusia, karena memang kita di dalam agama apapun tidak boleh memaksa orang lain
untuk sama dengan kita. Jadi la ikraha fiddin, tidak boleh ada keterpaksaan. Kita sebagai seorang muslim ya memaksakan kehendak kita agar orang lain menggunakan jilbab seperti muslimah yang ada di internal kita itu setelah dipakai itu menjadi tidak sah. Artinya bahwa itu menjadi physically semata, ya menjadi fisik, ya tidak bersifat spiritualnya tidak kena. Ya, jadi percuma orang itu menggunakan jilbab tetapi secara pahala tidak mendapatkan juga, ya. Makanya di dalam agama kita itu tidak boleh ada keterpaksaan di dalam menyerukan segala sesuatu. Artinya bahwa SKB 3 Menteri itu menjadi kebutuhan kita saat ini agar sekolah ya khususnya negeri ya itu tidak kembali terjadi kasus-kasus intoleransi, utamanya yang terkait dengan fisik, ya seperti memaksakan non muslim untuk menggunakan jilbab atau sebaliknya ya memaksakan muslim untuk menggunakan pakaian-pakaian yang tidak sesuai dengan aturan-aturan pada umumnya. Nah, tetapi ya SKB ini menuai pro dan kontra, ya segala sesuatu itu ya berkonsekuensi, ada yang mendukung ada yang tidak mendukung. Tetapi terlepas daripada perbincangan terkait pro maupun kontra, ya tentunya kita melihat yang bersifat maslahah mursalah atau maslahah ammah. Ya, jadi kemaslahatan publiknya itu yang kita harus lihat. Jadi dukungan terhadap surat keputusan bersama SKB yang diinisiasi atau dilakukan oleh 3 menteri ya terkait dengan seragam sekolah dasar dan menengah terus mendapat kenaikan yang bersifat dukungan. Yang menolak juga ada ya, dengan berbagai macam pertimbangan dan kekhawatiran yang mereka takutkan jika SKB ini diterapkan. Oleh karena itu yang kontra ingin melakukan uji kembali atau mencabutnya. Tetapi ini sudah menjadi keputusan 3 menteri, jadi agak sulit kita. Nah, baik dari organisasi-organisasi ya organisasi telah mendukung ya, sedangkan yang kontra ini kalau saya lihat di media sosial ya bersifat ketokohan atau bersifat personality saja. Tetapi apapun peraturan yang kita keluarkan tetap harus melihat dan mempertimbangkan kontra itu. Jadi jangan kita hanya melihat dari segi pro-nya saja, tetapi kontra itu bisa menjadi semacam alarm untuk kita bersama di dalam mengaplikasikan SKB 3 Menteri itu. Apa pentingnya? Bagi saya sederhana. Sekolah ya lebih tinggi lagi yaitu perguruan tinggi, mungkin nanti ada juga khusus terkait dengan perguruan tinggi ya, harus menjadi semacam ruang interaksi yang terbuka. Jadi ajaran doktrinnya itu atau wawasan ya itu harus bersifat inklusif ya, karena apa, kita ini masyarakat yang sungguh beragam, majemuk, maka kita disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika, dan berbasis pada toleransi ya, toleransi. Tetapi ingat, saya selalu menekankan bahwa toleransi itu bukan justifikasi ya. Toleransi itu is not justification. Jadi bukan yang bersifat justifikasi. Ini selalu saya berpegang teguh. Jadi untuk kita melakukan toleransi terhadap orang lain, saya tidak perlu mengikuti ritual orang tersebut ya. Misalnya saya agar dianggap toleransi oleh orang lain, kemudian saya ibadah di gereja misalnya. Nah, itu bukan toleransi lagi namanya. Itu yang saya sebut bahwa toleransi is not justification. Ya, jadi kita tetap bersama dengan non muslim ya, kita tetap mempraktekkan nilai-nilai luhur yang diwariskan kepada kita. Jadi itu tetap terkait toleransi, itu tetap saya pegang teguh. Dengan demikian ya, maka sekolah akan menjadi semacam sebuah wahana ya pendidikan multikulturalisme ya, dan toleransi yang menyemai
ya, dan itu menjadi ajaran penting di setiap agama-agama yang ada di Indonesia, itu menyemai di dalam jiwa para siswa maupun siswi yang ada. Nah, di sini pihak sekolah ya tidak bisa melarang, ya tidak bisa juga melarang mereka yang ingin menggunakan hijab, ya, sepanjang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi kalau ada yang mengatakan SKB ini melarang orang untuk menggunakan hijab, itu tidak benar juga, karena SKB ini hanya memberikan peraturan yang bersifat kemaslahatan publik sesuai dengan mekanisme yang sebaik-baiknya. Tadi kita berbicara tentang SKB. Sebenarnya ada pertanyaan yang perlu kita urai juga. Misalnya terkait dengan mengapa SKB itu menjadi penting, karena ada banyak kasus-kasus intoleransi. Oleh sebab itu ya kementerian, ya menteri, ya Pak Menteri menghendaki kepada kita semua untuk melaporkan jika ada kasus-kasus intoleransi di sekolah tanpa segan-segan, ya, tanpa segan-segan. Nah, mari kita bicara sedikit tentang mengapa adanya intoleransi di sekolah. Ya, kok ini kalau kita bahas bisa menjadi sebuah buku, ya. Tetapi pada umumnya di sekolah-sekolah, sebagaimana hasil-hasil temuan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga riset ternama di Indonesia. Pertama, tentang lemahnya syarah atau penterjemahan, ya, penterjemahan dari visi para pemangku kepentingan, ya, di dalam mengaplikasikan atau menyemai nilai-nilai toleransi di sekolah-sekolah, ya. Justru karena adanya gerakan transnasional yang berbungkus keindonesiaan, ya, yang mereka terlibat di dalam partai politik dan demokrasi ini, kemudian membentuk namanya Rohis di sekolah, di kampus namanya ada LDK dan lain sebagainya. Mereka memiliki keyakinan dan doktrin, ya, yang eksklusif, ya, ini tanpa disadari, karena memang virus itu dia tidak terasa, tetapi sungguh berbahaya, ya. Jadi kalau COVID-19 itu ada orang yang namanya OTG. Nah, di dalam kajian radikalisme juga ada namanya OTG, ya. Jadi mereka itu orang yang sudah terasuki nilai-nilai intoleransi. Mereka tidak sadar bahwa mereka telah melakukan intoleransi terhadap orang lain, ya. Nah, mereka justru mengatakan bahwa, loh, saya ini mengajarkan atau menegakkan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh guru-guru saya. Nah, di sini ada kelemahan, ya, dari para pemangku kebijakan di dalam mentafsirkan kembali sesuai dengan mukhotobnya, ya, dengan lawan bicaranya. Jadi misalnya kepentingan-kepentingan pemerintah di dalam mengaplikasikan nilai-nilai, ya, kebinekaan, ya, di nilai-nilai merajut tali sosial, ya, itu jangan disesuaikan, ya. Jadi disesuaikan dengan mukhotobnya, dengan tingkat lawan bicara kita. Kalau di sekolah SD, SMP, SMA, bagaimana kita menerjemahkan kembali tanpa kehilangan identitas yang ada di dalam perkara tersebut. Nah, kemudian ada juga yang sering kita temukan di lapangan, yaitu terkait dengan gurunya sendiri, ya. Jadi gurunya sendiri itu kadang bermasalah juga, ya. Jadi guru itu sebagai profesi mulia, ya, terkadang mereka tidak sadar, karena apa? Mereka tidak bisa membedakan, ya, antara keyakinan yang bersifat personal, pribadi, dengan nilai dasar yang dipegangnya sebagai representasi pemerintah di sekolah tersebut. Ya, makanya banyak juga kepala sekolah, ya, atau guru, ya, justru menjadi inisiator terhadap perilaku intoleransi di sekolah. Ya, jadi jangan sampai kita sebagai guru, sebagai pendidik, ya, menjadi penebar virus,
intoleransi dan radikalisme di sekolah itu tidak menjadi benar. Justru kita membuat virus-virus baru. Nah, inilah yang ingin dipangkas, ya, di dalam SKB 3 Menteri itu. Nah, kemudian di sisi lain ini menjadi otokritik untuk kita bersama, ya, bahwa kita tidak bisa menyalahkan ya gerakan transnasional yang berbungkus keindonesiaan yang ada di sekolah-sekolah dengan berbagai macam kegiatan dan aktivitas yang mereka lakukan, karena banyak ormas-ormas yang dianggap moderat absen dari ragam aktivitas dan tidak mengambil hal-hal tersebut. Ormas-ormas yang moderat, ya, di sisi lain juga tidak fastabiqul khairat, ya, di dalam yang bersifat aktivitas di sekolah-sekolah. Akhirnya seperti Rohis itu mengambil kesempatan di dalam kesempitan yang ada, ya kan. Ya, kita bisa tahulah mereka itu kadang hanya 5 orang, mereka sudah buat kajian sana sini, ya. Nah, ini menjadi otokritik untuk kita semua agar di sisi lain kita menertibkan dan menginginkan kembali penyemaian toleransi dan ajaran-ajaran maupun doktrin yang bersifat inklusif, tetapi di sisi lain kita tidak bisa abai terhadap aktivitas kita di dalam merebut kembali sekolah-sekolah, ya, agar sekolah itu menjadi wahana atau tempat siswa maupun siswi menjadi orang-orang yang berbakti kepada agama dan juga negara. Jadi jangan kita arahkan siswa-siswi itu hanya untuk berbakti kepada agama semata. Jadi agama, ya, itu satu paket dengan negara, tapi solusinya bukan khilafah Islamiyah, ya. Nanti dikira saya bilang satu paket agama dan negara, nanti dikira saya presentasi khilafah Islamiyah. Enggak. Yang saya maksud dengan bahwa agama dengan negara itu satu paket, agar kita berbakti kepada agama sekaligus kepada negara. Kita ini beragama di dalam konteks keindonesiaan, ya. Nah, jadi dengan ada SKB ini semoga bisa berjalan dengan baik dan menjadi momentum bersama kita untuk memberikan porsi yang lebih terhadap pengarus utamaan nilai-nilai kebinekaan di sekolah-sekolah, ya, sesuai dengan tupoksi dan tujuan diterbitkannya SKB itu. Karena sekolah bisa menjadi wahana yang sangat strategis, ya, di dalam membangun kesadaran kebinekaan siswa maupun siswi dan juga toleransi. Banyak berbagai macam upaya bisa kita lakukan, tidak saja kepada siswa-siswinya tetapi juga kapasitas kepala sekolah, guru-gurunya maupun pejabat-pejabat di dinas pendidikan atau Kementerian Pendidikan. Saya masih sebelum saya akhiri, saya ingin cerita dulu ketika saya ngisi seminar, ya, di Sulawesi Barat. Itu ada salah satu pejabat dinas, ya, sangat tinggi jabatannya. Beliau tidak percaya terhadap paparan dan presentasi saya terkait dengan data-data riset yang mengatakan bahwa di sekolah itu ada praktek-praktek intoleransi. Nah, itu bahwa ada dua, saya melihat dianya ada dua. Pertama, dia tidak mau tahu, dan kedua, dia tidak tahu sama sekali. Akhirnya dia mengatakan bahwa tidak mungkin guru-guru itu mengajarkan praktek intoleransi. Setelah kita buka datanya, ya, kalau kita sudah buka data, lagi-lagi kalau tidak dibantah dengan data, ya berarti omong kosong aja dia itu. Akhirnya saya tunjukkan data, saya berikan data, baru dia sadar, ternyata ada praktik intoleransi maupun praktik yang mengarah kepada diskriminasi di sekolah-sekolah. Dan tidak kalah pentingnya juga, itu sahabat-sahabat, bahwa sesungguhnya sekolah tidak bisa kita pisahkan dari aspek kedua orang tua dari siswa maupun siswi tersebut. Jadi dibutuhkan partisipasi orang tua murid untuk memastikan, ya, anak-anaknya tidak mengalami diskriminasi atau mengambil jalan kajian-kajian yang mengarah kepada intoleransi. Sebenarnya untuk deteksinya sangat mudah kita lakukan. Kita bisa tanyakan kepada orang-orang yang berkompeten di bidangnya, ya, anak kita mau disekolahkan kemana dan lain sebagainya. Nah,
Dengan demikian semoga SKB Menteri ini bisa teraplikasikan dengan baik dan benar. Saya bahkan orang-orang lain juga selalu mendukung apapun yang bersifat kemaslahatan publik dan untuk kepentingan kita bersama, maka kita harus kita dukung ya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.